Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya, dan juga dalam kondisi seperti ini, terutama selalu terhindar dari virus COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok pertama dari mata kuliah pengembangan komunikasi dan integrasi sosial anak autis. Nah, di sini kelompok kami, kelompok pertama akan mengadakan tur tentang AAC. Apa itu AAC? Apakah teman-teman sudah pada tahu tentang AAC? AAC adalah Augmentative and Alternative Communication, yaitu suatu program yang dikembangkan untuk membantu anak autis. Nah, sebelum dilanjutkan turnya lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Yusuf Rizal Mondover dengan NIM K5 118075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizka Ramanda, NIM K5118001. Saya Amit Kemalana Marian, NIM K5118005. Perkenalkan, saya Ardian Enwati Aji, NIM K5118010. Perkenalkan, nama saya Citra Nuriska, NIM K5118020. Perkenalkan, nama saya Nadia Hafizah Huwaida, NIM K5118043. Teman-teman, saya Umi Nur Aini, NIM K5118066. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abdi Prasetyo, NIM K5118070, kelas B. Baik, sudah pada kenal ya teman-teman ya dengan anggota kelompok kami. Nah, pesan kita nanti akan membahas tentang pengertian dari AAC, sejarah, prinsip dasar, langkah-langkah teknis pelaksanaan, dan juga alat bantu. Dan mungkin ada juga kelebihan dan juga kelemahan dari AAC. Silahkan untuk menyaksikan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian AAC. AAC kepanjangan dari Alternative and Augmentative Communication. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian AAC. Shevchik dan Romsky pada tahun 2012 berpendapat AAC sebagai daerah praktek klinis yang mencoba mengkompensasi baik sementara dan permanen untuk pola penurunan atau keterbatasan dari individu dengan gangguan komunikasi ekspresif, misalnya gangguan bicara yang parah dan kesulitan menulis. Lalu ada Kangas dan Lloyd dalam Smith tahun 2006 menyatakan bahwa komunikasi alternatif dan augmentatif merupakan sebuah perangkat yang menyediakan sarana untuk individu dengan ketidakmampuan berbahasa dan bicara untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu lainnya. Selanjutnya, menurut Warid dan dalam Nawai mengemukakan augmentatif merupakan cara seseorang berkomunikasi tanpa bicara. Cara berkomunikasi dengan menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan catatan tertulis untuk membantu menyampaikan sebuah pesan. Istilah komunikasi augmentatif dideskripsikan sebagai cara seseorang berkomunikasi ketika mereka tidak dapat berbicara dengan cukup jelas sehingga sulit dipahami oleh sekitarnya. Sementara komunikasi alternatif merujuk pada metode atau cara komunikasi yang utuh. Dari beberapa pengertian AAC menurut para ahli, dapat disimpulkan AAC adalah suatu cara untuk berkomunikasi selain menggunakan bahasa lisan dan verbal saja, sehingga seorang individu yang mengalami kesulitan berkomunikasi secara verbal tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah AAC. Nah, penggunaan AAC ini dimulai pada tahun 1950-an dengan sistem bagi mereka yang kehilangan kemampuan berbicara setelah prosedur operasi. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, itu didorong oleh komitmen yang meningkat di Barat terhadap penyertaan penyandang disabilitas dalam masyarakat sosial dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk kemerdekaan, penggunaan bahasa isyarat manual, dan kemudian komunikasi simbol grafis yang meningkat. Baru pada tahun 1980-an, AAC berdiri sendiri, maksudnya berdiri pada bidang sendiri. Nah, kemajuan pesat dalam teknologi, termasuk mikrokomputer dan sintesis ucapan, telah membuka jalan bagi perangkat komunikasi yang menghasilkan ucapan, dan banyak pilihan untuk akses komunikasi bagi mereka yang memiliki cacat fisik. Dan ini awalnya disebut dengan komunikasi augmentatif. Kenapa disebut dengan komunikasi augmentatif? Karena istilah tersebut ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem komunikasi semacam itu bukan untuk menggantikan, melainkan untuk melengkapi bahasa alami. Penambahan alternatif setelahnya adalah ketika menjadi jelas bahwa untuk beberapa individu, sistem bicara adalah satu-satunya alat komunikasi bagi mereka. Penggunaan AAC biasanya menggunakan berbagai strategi komunikasi, seperti komunikasi bantuan dan tanpa bantuan, tergantung mitra komunikasi dan konteksnya apa. Pada tahun 1990-an, ada 3 penelitian yang relatif independen yang mengarah ke komunikasi augmentatif dan alternatif. Yang pertama itu ada pekerjaan pada komunikasi elektromekanis awal dan sistem penulisan. Yang kedua, pengembangan papan komunikasi dan bahasa. Dan yang ketiga, penelitian tentang perkembangan bahasa anak. Selanjutnya adalah prinsip dasar AAC. Perlu diingat bahwa AAC hanyalah alat bantu untuk mempermudah komunikasi dan bukan merupakan metode untuk memperbaiki gangguan komunikasi. Dalam menyusun AAC, harus memperhatikan karakteristik anak dengan autism disorder, seperti pola repetitif yang kaku dalam keseharian, fokus yang ekstrim, dan sensori yang kurang atau bahkan berlebih. Dari karakteristik ini, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan AAC antara lain. Yang pertama, tingkat teknologi. Yang kedua, relevansi. Dan yang ketiga, kenyamanan pengguna. Tingkat teknologi. Karena akan digunakan dalam jangka panjang, teknologi haruslah yang tahan lama, serta tidak terlalu kuno ataupun terlalu modern. Jika terlalu kuno, maka teknologi mungkin tidak akan dimengerti oleh orang-orang di sekitar anak, dan jika terlalu modern mungkin saja akan menghambat anak dalam penggunaan. Yang kedua, relevansi. Teknologi yang dipilih haruslah disesuaikan dengan kondisi anak dan membuat anak betah atau nyaman dalam menggunakannya. Yang ketiga, kenyamanan pengguna berkaitan dengan relevansi. Teknologi yang dipilih haruslah nyaman digunakan oleh anak. Jangan sampai karena ketidaknyamanan anak, teknologi yang sudah dipilih menjadi mubazir karena tidak pernah digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas fokus dalam pemilihan AAC. Pemilihan AAC didasarkan pada 4 hal, yaitu minat, relevansi, ekspresif, dan kenyamanan. Yang pertama adalah minat. Anak ASD sendiri memiliki tingkat fokus yang ekstrim terhadap suatu benda, yang akibatnya anak susah untuk diajak berkomunikasi. Selama AAC yang dipilih mampu menarik minat anak akan meminta perhatian untuk minta penjelasan mengenai AAC. Yang kedua adalah relevansi. Kita perlu mempertimbangkan tingkat teknologi yang digunakan, mengingat AAC yang digunakan cenderung sulit digantikan karena sifatnya yang repetitif. Yang ketiga adalah ekspresif.
Ekspresif di sini cenderung pada bagaimana komunikasi bertransisi dari monoton menjadi ekspresif, mengubah struktur gramatika dan pengucapan. Komunikasi memerlukan dukungan gestur dan mimik, di mana hal tersebut menjadi kesulitan mendasar bagi anak ASD. Maka komunikasi ekspresif digunakan dengan analogi emotikon. Yang keempat adalah kenyamanan. Anak ASD memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda, sehingga tingkat kenyamanan penggunaan AAC perlu diperhatikan. Dengan demikian, mengetahui apa yang nyaman bagi anak merupakan suatu keharusan dalam menentukan AAC. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip AAC. Prinsip yang pertama ialah orang yang mengandalkan AAC berhak untuk berpartisipasi dalam pembentukan program AAC. Hal ini karena individu dengan gangguan komunikasi juga memiliki pendapat, kemampuan, karakteristik, latar belakang budaya, preferensi, dan prioritas yang layak diakui, dipahami, dihormati, dan ditujukan saat mendesain, mengembangkan, menyampaikan, dan mengevaluasi sistem dan layanan AAC. Oleh sebab itu, dalam penyusunan program AAC sangat penting untuk memperhatikan kemampuan, karakteristik, minat, dan latar belakang anak, agar dalam pelaksanaan program AAC, program ini dapat berjalan dengan lancar karena telah disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan anak. Prinsip yang kedua ialah konstruksi teoritis yang diterima secara luas, secara khusus ditujukan dalam desain dan pengembangan teknologi AAC dan strategi pembelajaran. Prinsip ini menyatakan bahwa program AAC dibangun atas dasar konsep yang teoritis, beralasan, dan diterima secara luas, bukan berdasarkan dari keyakinan, firasat, atau gagasan individu, sehingga program AAC yang dibuat bersifat universal. Dalam perancangan program AAC, menggunakan teori-teori yang berasal dari disiplin ilmu lain. Teori tersebut seperti psikologi kognitif, psikolinguistik, ilmu komputer, sosiologi, teori pembelajaran, koneksivitas, literasi, jaringan sosial, konstruksi bahasa, pengembangan bahasa, dan komunikasi. Kemudian, prinsip yang ketiga, AAC dirancang untuk mendukung dan menumbuhkan kemampuan, preferensi, prioritas individu dengan komunikasi yang kompleks, dengan mempertimbangkan keterampilan motorik, sensorik, kognitif, psikologis, linguistik, dan perilaku. Orang dengan ketidakmampuan untuk berkomunikasi adalah kelompok individu yang beragam. Oleh sebab itu, dalam perancangan program AAC penting untuk mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan, serta tujuan, preferensi, dan prioritas individu. Salah satu tujuan utama dari AAC adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar dan kegunaan teknologi AAC oleh kelompok yang saat ini kurang terlayani, seperti orang dengan autisme, afasia, sindrom terkunci, anak-anak yang sangat kecil, dan komunikator pemula. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan ergonomi, ilmu yang menerapkan pertimbangan ini pada desain dan pengembangan produk dan fitur produk. Blackstone dan Williams membahas 3 jenis ergonomi yang semuanya relevan dengan AAC. Yang pertama, fisik. Mempertimbangkan bagaimana sistem dapat dirancang lebih baik untuk berinteraksi secara fisik dengan orang-orang. Yang kedua, kognitif. Mempertimbangkan bagaimana sistem dapat dirancang untuk mendukung fungsi kognitif seseorang yang lebih baik. Dan yang terakhir, makroergonomi, mempertimbangkan faktor apa yang ikut bermain selama interaksi di antara orang-orang dan bagaimana kendala lingkungan yang dapat mengaruhi sistem manusia dan alat. Selanjutnya, prinsip AAC keempat yaitu mengenali peran tiap partner komunikasi. Maksudnya itu semacam ketika kita itu sedang berkomunikasi, ya itu kan pasti ada pendengar dan si pengirim pesan ya. Jadi untuk keduanya itu pasti kan punya peran yang berbeda-beda. Jadi
untuk pemilihan AAC sendiri itu kita harus mengakomodasi keduanya, maksudnya itu ya itu kan keduanya kan sudah berbeda gitu loh ya, saling bertoleransi, dari saling mengenali semacam kalau kita pakai analogi pendeknya itu seperti orang berdansa gitulah intinya itu. Terus lanjut untuk ke prinsip AAC yang kelima adalah memelihara, memperluas dan memperkuat relasi sosial guna memenuhi peran sosial. Benarnya itu prinsipnya itu sudah jelas ya, untuk untuk penjelasannya itu sudah ya semacam itulah, maksudnya itu untuk pemilihan AC itu harus memuat itu loh, maksudnya itu itu kan AC untuk membantu berkomunikasi, jadi ya kan komunikasi itu kan jelas-jelas untuk berhubungan sosial, jadi ya untuk dalam pemilihan AC itu sendiri kita harus mengakomodasi itu semua yang prinsip kelima sudah saya sebutkan tadi, ini sudah jelas itu. Terus untuk yang ke prinsip keenam itu hasil diwujudkan dalam bentuk yang praktis, maksudnya itu untuk prinsip AAC itu sendiri pemilihannya itu jelas harus bisa diwujudkan secara luas dan secara singkatnya itu bisa disebarluaskan ya, semacam itulah. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah teknis pelaksanaan dan juga alat bantu dari pelatihan augmentative and alternative communication. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dari program AAC. Program AAC sendiri dibuat berdasarkan hasil asesmen terhadap individu yang diduga mengalami hambatan dalam komunikasi. Untuk program AAC sendiri dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak sebagai sasaran pelatihan dari AAC. Untuk pelaksanaan program ini melalui proses dan juga langkah-langkah yang akan saya jelaskan setelah ini. Untuk langkah pertama dari program AAC sendiri yaitu melakukan identifikasi dan juga asesmen awal, maksudnya melalui observasi, dan bisa dilakukan dengan observasi, wawancara terhadap orang tua, dan juga mengumpulkan data-data pendukung seperti rekaman suara, gambar, video, ataupun data-data pendukung lainnya yang bisa dijadikan sebagai data pendukung. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Tujuan di sini bisa seperti supaya anak bisa mengungkapkan ataupun mengekspresikan apa yang dirasakan, atau juga bisa supaya anak bisa bertanya terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu pemilihan model dalam komunikasi dan perencanaan program. Nah, model-modelnya bisa juga seperti program AAC yang memungkinkan dilakukan kolaborasi dengan orang tua, alat pendukung, dan petunjuk penggunaan alat tersebut. Langkah keempat yaitu pemilihan sistem simbol. Pemilihan sistem simbol ini bisa didasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh terapis. Untuk langkah kelima, pemilihan bahan dan prosedur penggunaan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Untuk langkah keenam yaitu melaksanakan latihan yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya, yang sudah disiapkan sebelum-sebelumnya. Untuk langkah terakhir yaitu melaksanakan evaluasi terhadap perjalanan program, evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan perjalanan pelatihan, apakah ada hambatan, bagaimana cara menghilangkan hambatan tersebut supaya berikutnya di latihan-latihan berikutnya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen dari augmentative and alternative communication. Nah, untuk komponen AAC sendiri meliputi teknik komunikasi, sistem simbol, dan juga yang terakhir kemampuan berkomunikasi. Untuk yang pertama, teknik komunikasi. Teknik komunikasi ini ada dua macam, yaitu yang pertama tanpa bantuan dan juga dengan bantuan. Untuk tanpa bantuan sendiri tanpa memerlukan peralatan apapun yang berada di luar tubuh manusia.
dan melibatkan penggunaan simbol seperti tanda manual, pantomi, dan gerakan. Untuk yang kedua yaitu dengan bantuan. Untuk yang dengan bantuan ini menggunakan alat eksternal ke individu yang dapat digunakan seperti buku dan juga fokus. Dan melibatkan penggunaan simbol seperti foto, gambar garis, surat, dan fasilitas komunikasi dengan mengetik atau menunjukkan pada huruf. Untuk komponen yang kedua yaitu ada sistem simbol. Menurut Namawi, berbagai sistem simbol telah dibuat dari benda asli, berbentuk gambar, dan juga sistem simbol abstrak. Nah, untuk sistem simbol abstrak ini antara lain seperti gambar yang mewakili suatu bentuk atau kejadian, ide yang ditampilkan melalui simbol grafis, ide dalam bentuk konfigurasi garis arbitrari, dan simbol visual grafis secara arbitrari yang merupakan bentuk geometri. Nah, media buku komunikasi yang digunakan dalam media ini menggunakan sistem simbol berbentuk gambar. Gambar-gambar yang digunakan yaitu berupa foto atau gambar asli anak, dan gambar berbagai macam benda yang digunakan anak selama pembelajaran di sekolah. Untuk komponen yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada kemampuan berkomunikasi. Prosedur dan alat bantu AAC telah menyediakan peluang terbaik bagi individu yang tidak mampu berkomunikasi secara lisan ataupun secara verbal untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari AAC. Kelebihan AAC yang pertama, AAC dapat membantu anak atau seorang individu untuk berkomunikasi dengan lingkungannya secara nonverbal atau secara tidak lisan. Lalu kelebihan AAC yang kedua, AAC tidak memaksa seorang anak untuk belajar berbicara secara intensif. Lalu kelebihan AAC yang ketiga, media yang digunakan AAC dapat disesuaikan dengan individu atau pengguna dari AAC itu sendiri, sehingga pengguna AAC dapat menggunakannya secara maksimal dan dengan nyaman. Lalu kelebihan AAC yang keempat, AAC dapat mengurangi atau menghilangkan tekanan atau frustasi yang dirasakan oleh pengguna karena tidak dapat berkomunikasi dengan lingkungannya secara efektif. Nah, selanjutnya kita beralih ke kekurangan dari AAC. Kekurangan dari AAC yang pertama yaitu AAC tidak dapat mengembangkan kemampuan berbicara anak karena pada dasarnya AAC merupakan alat bantu dan tidak berprinsip untuk dapat memperbaiki kemampuan bicara seseorang. Lalu kekurangan dari AAC yang kedua yaitu AAC dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan terhadap AAC-nya sendiri. Jadi karena penggunanya terlalu sering menggunakan dan penggunanya menemukan kenyamanan dalam menggunakan AAC, hal ini dapat menyebabkan AAC menimbulkan ketergantungan. Seperti itu, teman-teman. Lalu, kelemahan AAC yang ketiga yaitu AAC yang menggunakan teknologi atau berbasis komputer cenderung memakan biaya yang sangat tinggi atau memakan biaya yang cukup banyak, sehingga tidak semua kalangan dapat menggunakan AAC yang berbasis teknologi dan komputer. Lalu kelemahan AAC yang keempat yaitu membuat pengguna dari AAC tidak ekspresif. Ini terutama untuk pengguna AAC yang berteknologi atau menggunakan komputer. Nah, kesimpulannya, AAC merupakan suatu cara atau metode untuk berkomunikasi selain menggunakan bahasa lisan dan verbal saja. Sehingga seseorang yang memiliki kesulitan untuk berkomunikasi secara verbal tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. AAC juga dapat digunakan untuk mengajarkan komunikasi pada anak autis, guna meningkatkan kemampuan komunikasinya dengan alat, gambar, kata, simbol, atau gestur, dan berbagai macam teknik augmentatif lainnya yang dapat membantu ataupun menggantikan berbicara secara verbal. Terima kasih.